Oke, oke. Teman-teman, hari ini kita akan diskusi bersama terkait perpajakan, khususnya terkait pemeriksaan pajak. Oke, pemeriksaan pajak itu eh, sesuatu yang nggak mungkin nggak terjadi ya Bapak Ibu ya. Sekarang lebih sering dimulai dengan SP2TK. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan SP2TK jangan kaget ya, karena banyak sekali memang SP2TK bertebaran ya. Ya tujuannya ya untuk memverifikasi pelaporan SPT wajib pajak, karena prinsip self assessment tersebut akan membuat wajib pajak memperhitungkan, menyetor dan lapor pajaknya sendiri. Hal tersebut tentunya harus diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung apakah pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan. Ya, selanjutnya. Ini mungkin gambaran biasa konsep tax planning yang Bapak Ibu sering lihat ya. Ini kan masalah kita di wajib pajak itu kan pembayaran pajaknya ya. Di mana pembayaran pajaknya itu merupakan pengalian dari tarif dan penghasilan kena pajak. Tarif itu tidak bisa diganggu-gugat. Tentunya wajib pajak dalam hal ini maupun pemeriksa pajak akan menghitung penghasilan kena pajak. Nah, inilah yang sering jadi sengketa. Di satu sisi wajib pajak tentunya menghitung yang katanya berdasarkan perhitungannya itu sendiri, penghasilan kena pajaknya tentunya akan dianggap oleh pemeriksa pajak sebagai sesuatu yang kecil. Nah, semuanya berawal dari adanya income dan biaya ya, penghasilan dan biaya. Di mana wajib pajak tentunya mencoba memecilkan penghasilannya dan membesarkan biaya, dalam hal ini biaya yang deductible. Nah, suatu hal yang nggak mungkin nggak ada sengketa di sini teman-teman semuanya ya. Namanya juga aturan. Saya 20 tahun sebagai pemeriksa pajak, kerjanya tiap hari memeriksa pajak, mulai dari perusahaan yang gede-gede sampai yang kecil pun pasti ada masalah. Saya pastikan pasti ada masalah. Tidak ada itu wajib pajak yang saya pernah meriksa itu pelaporannya confirm betul. Pasti ada itu. Oke. Ini adalah sistematika PP 50 di mana posisi pemeriksaan pajak ya Bapak Ibu ya, itu adalah dalam pengawasan dan penegakan hukum di sisi administrasi ya, di sisi administrasi. Dan sebelum pemeriksaan biasanya dimulai dengan adanya SP2DK. SP2DK itu adalah salah satunya terkait pembukuan wajib pajak. Kan namanya permintaan data dan keterangan. Anda nggak mungkin mencatat, membukukan tanpa adanya data dan keterangan. Makanya sebenarnya prinsip self-assessment inilah yang membuat wajib pajak akan ditanya-tanya. Karena wajib pajak sendiri dengan self-assessment akan membukukan di mana jika kantor pajak melakukan SP2DK dan pemeriksaan pajak sebetulnya hal yang biasa ya. Hal yang biasa karena wajib pajak kan memperhitungkan setor lapor sendiri. Kita pun dalam akal sehat tentunya nggak akan percaya orang lain benar gitu. Apalagi pemeriksa pajak secara profesional skeptis ya. Bukan skeptis ya, bukan suuzon, tapi harus ada landasan hukum profesionalnya. Nah, nanti kita mudah-mudahan akan belajar juga terkait pemeriksaan. Sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang banding, keberatan, dan sekarang kita loncat ke pemeriksaan. Nanti juga akan kita berikan pembelajaran terkait gugatan, pembetulan, pengurangan pembatalan sanksi, dan apa itu pembukuan menurut pemeriksa pajak yang ideal, teman-teman. Maka nanti rencananya kita juga akan lakukan pembelajaran terkait pidana pajak. Oke. Semoga ada luang waktu dan energi kita untuk memberikan pembelajaran untuk berikutnya. Ya. Ini adalah penegakan hukum, bagaimana
pemeriksaan pajak ada titik out, ya. Jadi jangan kaget kalau suatu ketika Anda teman-teman di posisi ini, ya, permintaan data dan keterangan, ya, SP2TK dinaikkan jadi pemeriksaan, bahkan jika ada indikasi tindak pidana dilakukan penegakan hukum dalam bentuk pemeriksaan bukti permulaan. Ini sudah satu rangkaian, ya. Jadi makanya seperti saya bilang, kalau di sini diperiksa oleh atau diteliti oleh AR, diminta keterangan, tolong di follow up dengan baik, ya, ditindaklanjuti dengan baik, biar tidak naik ke pemeriksaan. Kalau sudah naik pemeriksaan dan ada tindak pidana, tentunya akan dilakukan bukti permulaan. Bahkan mungkin pada saat SP2TK itu, jika ditemukan adanya bukti permulaan, tindak pidana akan lari ke pemeriksaan bukti permulaan. Saya beberapa kali mendampingi wajib pajak yang SP2TK-nya dari kantor pajak sudah didampingin oleh tim penyidik, teman-teman. Jadi sudah memulai sekarang dari AR pun sudah berkolaborasi dengan penyidik. Oke, ini adalah SE15, di mana kebijakan pemeriksaan dan sampai sekarang masih belum diganti, ya, belum diganti. Jadi kalau Anda lihat di sini, ada 5 indikator yang menjadikan perusahaan Anda masuk sebagai daftar sasaran prioritas penggalian potensi. Sekarang menjadi daftar daftar prioritas sekarang DPP, daftar prioritas potensi sekarang DPP, ya. Jadi teman-teman, kalau ada 5 indikasi ini di tempat Anda semuanya, kemungkinan Anda akan naikkan sebagai pemeriksaan. Adanya tax gap yang tinggi, DJP mempunyai tax ratio, adanya modus ketidakpatuhan, adanya indikasi potensi pajak, kemampuan WPO untuk membayar, dan adanya pertimbangan Ditjen Pajak. Pertimbangan Ditjen Pajak itu kadang misalnya pencanangan tahun ini tahun pemeriksaan apa, misalkan pemeriksaan terkait aspek kesehatan, berarti kemungkinan seluruh aspek kesehatan tahun ini akan dilakukan pemeriksaan. Bisa jadi begitu. Ini mungkin yang sedang ramai saat ini, Bapak Ibu. Kebetulan kami lebih banyak menangani klien-klien yang terkait transfer pricing. Dan kalau di tempat Bapak Ibu ada 7 indikasi ini, ya, 7 indikasi, yaitu Anda bertransaksi dengan negara yang tarifnya lebih rendah, kemudian transaksi Anda seakan-akan reinvoicing atau tidak nambah nilai tambah, kemudian transaksi Anda mau penjualan atau pembelian itu signifikan sekali, misalkan 100% penjualannya ke afiliasi atau pembeliannya ke afiliasi 100%, itu masuk signifikan. Kemudian adanya transaksi intragroup services, ya. Kemudian jika ada restrukturisasi usaha, merger, akuisisi, spin-off, dan adanya performa keuangan yang berbeda dengan performa keuangan industri, ini DJP mempunyai benchmark, ya. Dan yang terakhir, jika dalam 5 tahun terakhir, 3 tahunnya mengalami kerugian. Jika itu terjadi di wajib pajak Anda, tentunya akan harus mulai berhati-hati, Bapak Ibu, ya. Gitu. Terima kasih. Oke. Berikutnya ada saya ada teman yang ngechat di chat itu, yang teman mohon izin, kita bukan mengekspertkan diri di bidang yang dimurkai atau Allah. Saya hanya dan teman-teman kita semuanya mau berdiskusi tentang sesuatu ilmu, pandangan ilmu dimurkai Allah apa enggak, itu silahkan teman-teman melihat sendiri. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu saja, ya teman-teman, ya. Mohon izin. Kalau memang tidak berkenan, silahkan keluar dari Zoom sini saja, tidak apa-apa. Kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu saja. Terima kasih. Oke, nextnya. Oke, kita langsung ke topik pemeriksaan, ya.
Bapak Ibu, kalau yang namanya pemeriksaan yang efektif, DJP itu melihat adalah pemeriksaan yang selesai dan pencairannya optimal. Jadi apa gunanya Anda meriksa tetapi tidak cair, tidak ada ketetapan pajak yang bisa dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, itulah makanya di sisi itu sebetulnya dari sisi wajib pajak bisa melihat untuk mencari carilah titik temuan yang sehingga bisa memberikan kebaikan buat semua ya daripada deadlock kita melihat bahwa kriteria yang efektif adalah pencairan. Kemudian adanya upaya hukum minimal yang dilakukan oleh wajib pajak, jadi wajib pajak tidak melakukan upaya hukum berikutnya seperti keberatan dan banding mungkin, dan adanya restitusi yang terkendali. Nah, restitusi yang terkendali ini adalah sesuatu yang biasa ya, karena wajib pajak yang minta restitusi tentunya akan diperiksa karena dia minta pengembalian uangnya yang merasa sudah tertahan oleh negara dalam bentuk pembayaran massa atau kredit-kredit pajak. Dan di sisi pemeriksa pajak mereka mencoba untuk mengendalikan restitusi tersebut ya, pengendalian mungkin dengan pemeriksaan yang akan mengurangi jumlah restitusi, bahkan mungkin termasuk diantaranya adalah menjadikan pemeriksaannya tersebut bisa jadi kurang bayar ya. Kemudian menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Kepatuhan yang berkelanjutan itu contohnya begini, misalnya Anda diperiksa PPN misalnya, dan Anda melihat ada pajak masukan Anda yang mengkreditkan lebih dari 3 bulan. Ya, lebih dari 3 bulan. Tentunya Anda akan dikoreksi. Oleh mereka gitu ya. Kemudian nah sudah dikoreksi, Anda melihat tahun berikutnya. Loh, kok tahun berikutnya ada terjadi lagi? Ya seyogyanya Anda membetulkan saja daripada suatu ketika diperiksa akan jadi temuan. Atau bisa jadi Anda diperiksa, ada pajak masukan yang oleh pemeriksa dikoreksi dan Anda dari sisi perusahaan menyadari bahwa oh iya ini nggak boleh dikreditkan. Anda silakan cari di tahun-tahun pajak berikutnya apakah ada pajak masukan dengan yang sejenis. Oh ada, ya Anda sebaiknya jangan mengkreditkan. Itu adalah yang diharapkan terkait menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan, teman-teman. Contohnya saat itu ya. Kemudian selanjutnya dasar hukum dan pengertian dan tujuan pemeriksaan. Teman-teman semuanya, di sini kita tadi yang sudah saya sampaikan bahwa adanya prinsip self assessment yang di Undang-Undang KUP pasal 12 ya, itu teman-teman akan memperhitungkan setor lapor sendiri yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemeriksaan di mana dasar hukumnya adalah pasal 29 dan pasal 25 pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP pengertiannya terkait pemeriksaan. Nah, dalam melakukan pemeriksaan harus melalui standar. Standarnya diatur oleh pasal 31 KUP dan diturunkan dengan PMK 17 terakhir diganti dengan PMK 50 2021 ya. Oke. Di mana di standar pemeriksaan tersebut ada standar untuk menguji kepatuhan, menguji kewajiban, ada standar terkait tujuan lain dan pendelegasian dalam PMK tersebut ke PER. Ya, ke PER. Jadi kalau semua aturan dibenamkan di PMK, tentunya PMK-nya akan tebal, Bapak Ibu. Ya, sini adalah beberapa PER peraturan yang mengatur seperti PER 07 dan ESS 10 mengatur tentang pedoman pemeriksaan lapangan. PER 23 mengatur tentang standar pemeriksaan. PER 22 dan SE 50 mengatur tentang jika pemeriksaan ada hubungan istimewa dan adanya SE 15 terkait kebijakan pemeriksaan. Jadi PER ini mengikat juga ke kantor pajak. Ya. Mengikat kantor pajak kalau memeriksa Anda, jika misalnya Anda diperiksa
Oleh kantor pajak itu mereka nggak menerapkan standar pemeriksaan sesuai PR23 sebagai turunan dari PMK 17 tersebut, Anda tentunya bisa mempertanyakan hal tersebut karena standarnya tidak dilakukan dengan sebenarnya. Atau misalkan ada transaksi afiliasi, tetapi dalam pemeriksaannya pemeriksa tidak melakukan standar sesuai PR22 dan SE 50 2013. Itu Anda bisa menanyakan, ini kenapa begini Pak? Gitu. Ya. Silakan Anda tanya karena ini harus mengikat kedua belah pihak. Ya. Ini bagaimana pendelegasian tadi. Nah, teman-teman semuanya, ini kami coba gambarkan. Di sini adalah tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan ya teman-teman. Ini teman-teman kalau mau pengen tahu kertas kerja pemeriksa itu kayak gimana sih? Itu sudah ada diatur tuh, teman-teman bisa lihat sendiri itu ada di SE 08 ya. Di SE 08 itu adalah pedoman pemeriksaan pajak terkait kertas kerja. Kemudian terkait laporan hasil pemeriksaan bagaimana gitu. Yang perlu jadi perhatian teman-teman di sini biasanya adalah saya sarankan untuk mempelajari SE 65 ya terkait metode dan teknik pemeriksaan dan mempelajari dua SE ini tentang kertas kerja dan laporan hasil pemeriksaan. Ya, teman-teman. Kertas kerja dan laporan hasil pemeriksaan nanti mungkin Anda akan bisa lihat pada waktu banding. Makanya jika Anda sering beracara di pengadilan pajak, Anda seyogyanya mempelajari bagaimana metodologi kertas kerja dan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan SE tersebut. Gitu. Saya lanjutkan. Ini pemeriksaan. Ini ada gambar kartu tanda pengenal pemeriksa. Jadi setiap pemeriksa itu dibekali dengan kartu tanda pengenal. Jadi seyogyanya kalau ada yang mendengarkan di sini teman-teman dari kantor pajak, seyogyanya ada juga kalau pada waktu ke lapangan atau memeriksa, Anda harusnya membawa kartu tanda pengenal. Begitu juga wajib pajak jika diperiksa, Anda bisa meminta hal tersebut. Oke. Pemeriksaan adalah apa pemeriksaan itu? Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti ya. Data dan keterangan itu kan gak familiar sekali ya, SP2DK ya, teman-teman ya. Dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar. Objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke. Jadi yang jadi mention kita di sini adalah secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Oke. Kalau loncat langsung. Oke. Di sini adalah jenis-jenis pemeriksaan, teman-teman. Ada pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Ya, pemeriksaan lapangan itu biasanya all taxis, pemeriksaan kantor biasanya single tax ya. PPN saja, potwood saja, bahkan mungkin satu masa saja. Gitu. Tapi sekarang lebih banyak pemeriksaannya adalah pemeriksaan lapangan karena pemeriksaan kantor sekarang sudah mulai berkurang. Hampir seluruh rata pemeriksaan adalah all taxis kecuali restitusi PPN. Pun restitusi PPN jatuhnya juga pemeriksaan lapangan karena 1 tahun gitu dan terkait restitusi ya, tentang ruang lingkup ada yang single tax, ada yang banyak jenis pajak atau seluruhnya all taxes bisa tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya selama belum daluarsa 5 tahun. Daluarsa penetapan ya 5 tahun. Jadi kalau yang sekarang ini mungkin 2024 2019 lah yang terakhir ya. Tahun depan 2020. Jadi mulai prepare yang tahun depan kalau Anda merasa 2020 Anda belum pernah diperiksa dan ada kemungkinan diperiksa, Anda sudah harus mulai bersiap-siap dari sekarang. Nah, di pemeriksa siapa? Pemeriksa dalam bagian negeri sipil DJP tentunya atau tenaga ahli yang ditunjuk DJP. Tenaga ahli yang ditunjuk DJP itu biasanya
seperti pada waktu itu ada petugas pemeriksa ya, adanya AR yang membantu tim fungsional pemeriksa. Oke, standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah standar yang digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan. Ukuran mutu pemeriksaan yang diatur oleh Dirjen Pajak yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan. Jadi jangan kaget kalau pemeriksa itu melakukan pemeriksaan melebihi dari standar, karena itu hanya capaian minimum. Mereka bisa melakukan pengujian-pengujian sesuai dengan kebutuhan mereka, karena yang penting standar minimumnya sudah terpenuhi. Kecuali standar minimum tidak terpenuhi, Anda bisa justru mempertanyakan, teman-teman. Tujuannya tentunya untuk keseragaman ya. Dibuat itu biar pemeriksaannya seragam dan efektif efisien. Standar pemeriksaan itu ada standar umum, ya, ada standar pelaksanaan dan standar pelaporan. Standar umum biasanya ini melekat ke tim pemeriksanya. Ya, tim pemeriksanya harus sudah mendapatkan pendidikan cukup, menggunakan keterampilan secara cermat, jujur, bersih dari tindakan tercela, kemudian taat kepada aturan perundang-undangan. Nah, kalau standar pelaksanaan pengujian, yaitu standar bagaimana pemeriksa menguji baik di kantor maupun di lapangan. Ya, ini ada banyak ya teman-teman. Kemudian ada standar pelaporan. Standar pelaporan juga terkait setelah bikin, kalau di standar teks umum ini melihat seperti fisik dan kompetensi pemeriksanya, standar pelaksanaan bagaimana pemeriksaannya berjalan sampai dengan pendokumentasian dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Kemudian standar pelaporan di sini adalah bagaimana laporan hasil penelitian keluar ya teman-teman ya, sampai ditandatanganin oleh masing-masing pihak, ketua tim, supervisor, anggota tim, dan kepala kantor. Izin minum dulu sebentar. Ya. Kewenangan kewajiban pemeriksa pajak dan kewajiban wajib pajak. Jadi wajib pajak hanya punya kewajiban saja ini. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa kewenangan pemeriksaan ya yang perlu jadi perhatian dan saat ini sering menjadi sengketa ya, yaitu pemeriksa itu sebetulnya bisa memasuki ruangan-ruangan yang diduga ini untuk menyimpan dokumen ya. Nah, ini kalau tentang menyegel ini sekarang sepengetahuan saya, seingat saya sudah di kertas segel itu sudah dicabut kayaknya. Tapi apakah kewenangan menyegel itu hilang? Tentunya tidak. Cuman kertas segelnya kayaknya bentuknya sudah dicabut. Tapi yang pasti, teman-teman jangan kaget kalau pemeriksa itu minta izin memasuki ruangan. Misalnya memeriksa suatu pabrik, tentunya pengen memasuki gudang. Anda harus memberi izin sepanjang mereka memang sesuai ketentuan, ya. Gitu. Kecuali mereka tidak ada surat tugas dan lain-lain, juga Anda bisa nolak. Kenapa? Karena Anda tuh nanti ada kewajiban gitu ya. Gitu. Nah, begitu juga pada saat pemeriksaan, pemeriksa itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak. Ya, teman-teman ya. Jadi Anda berhak itu untuk meminta, Pak, mana surat perintah pemeriksaannya, mana tanda pengenal pemeriksaannya. Itu Anda berhak meminta. Karena itu adalah kewajiban pemeriksa yang perlu disampaikan kepada wajib pajak. Dan yang paling sering adalah, yang lucu kadang adalah untuk menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Ya. Tapi saya yakin bahwa wajib pajaknya mungkin banyak yang nggak berani ngisi yang lucu-lucu lah. Sama seperti mungkin kalau ada di TPT ada gambar senyum, kemudian nggak senyum atau bahkan cemberut, itu pasti ada rata-rata kalau nggak ada masalah yang signifikan, ada pasti milihnya senyum. Oke, berikutnya adalah
kewajiban wajib pajak nih ya. Kewajiban pajak ya. Kewajiban pajak yang perlu garis bawahi adalah memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses unduh dokumen elektronik teman-teman ya. Dan memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki ruang. Jadi kalau pemeriksa minta, Anda tidak kasih, itu pasti akan jadi masalah gitu harusnya. Tapi nggak, alhamdulillah sekarang pemeriksa sekarang sih mungkin nggak terlalu nggak terlalu, kita dulu waktu saya jadi pemeriksa namanya surprise audit ya, tahu-tahu datang meriksa gitu aja. Karena rata-rata pemeriksa hampir memberitahukan, Pak kami mau visit nih Pak, tanggal ini kami mau ke sana, mau dipersiapkan dokumennya dan orang-orang terkait karena kita mau memberikan beberapa pertanyaan kepada divisi-divisi terkait. Itu berarti pemeriksaannya alhamdulillah baik tuh Bu. Kemudian hak wajib pajak itu juga ada meminta pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, ya. Kemudian memeriksa untuk memperlihatkan surat berisi perubahan tim jika ada perubahan, misalkan kena mutasi, ya. Kemudian meminta penjelasan terkait kenapa alasan dan tujuan kita diperiksa. Anda berhak, Bapak Ibu ya. Anda berhak. Jadi Anda tahu, oh pemeriksaannya karena ada terindikasi Anda penjualannya terlalu kecil misalnya daripada tahun lalu. Nah, Anda berarti akan fokus berarti di sana. Berikutnya proses pemeriksaan. Mas Adit, silakan dilanjut. Saya bisa. Mas Adit? Oke. Sambil nunggu Mas Adit, saya coba. Oh, sorry Pak. Ya. Belum saya mute. Silakan, Mas Adit. Baik. Terima kasih Pak Yazid. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Baik, izin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid, di mana bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin saat ini sedang dalam proses pemeriksaan gitu ya, kemudian bisa jadi akan dilakukan proses pemeriksaan karena tadi sempat disampaikan oleh Pak Yasid, trigger dilakukan pemeriksaan bisa jadi akan mengajukan restitusi begitu ya Pak, atas PPh badan yang sudah disubmit di April kemarin atau mungkin terlewat gitu ya, setelah April sudah disubmit tapi kondisinya lebih bayar begitu ya. Kemudian dilakukan checklist untuk restitusi PPN gitu. Nah, ini terkait dengan alur proses pemeriksaan Bapak Ibu, di mana ditandai dengan dimulainya ada surat perintah pemeriksaan atau SP2, kemudian ada permintaan data dan keterangan. Pada saat SP2 dan permintaan data dan keterangan biasanya itu ada kick off, dan tadi sempat disampaikan Pak Yazid bahwa pemeriksa akan menunjukkan kartu tanda pemeriksa begitu ya Pak Yazid ya. Mungkin Pak Yazid juga masih punya nih dulu waktu di PMA. Jadi di saat kick off meeting pertama kali gitu ya Bapak Ibu, akan ada list permintaan-permintaan seperti misalnya kalau secara defaultnya ada SPT Bapak Ibu, SPT PPh badan, SPT withholdingnya, misalnya ada PPh 21 dari Januari sampai Desember, ada 23, 4 ayat 2, kemudian ada SPT PPN gitu ya. Kenapa sih kok diminta lagi? Padahal kan kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang terbesit tanya gitu ya, kenapa sih diminta lagi gitu ya? Padahal kan di sistem mereka ada gitu ya. Nah, ini kejadian Bapak Ibu, kejadian yang ada beberapa wajib pajak yang merasa sudah melakukan, misalnya ada melakukan pembetulan gitu ya, tapi secara sistem mungkin nilainya ada yang nggak tertarik gitu ya. Karena sempat Pak Yazid dan saya mendampingi perusahaan yang ada di Bandung gitu ya Pak Yazid ya, itu nilai bruto atas PPh 21 yang final karena ada pesangon
itu sudah ada pelaporan tapi tidak tertarik gitu ya. Apa karena proses peralihan waktu itu pindah KPP gitu ya, dari KPP Pratama ke KPP Madya, atau apakah memang kita nggak tahu ya, namanya juga sistem, makanya perlu diverifikasi secara fisik gitu ya, baik itu SPT-nya maupun pastinya BPS-nya, Bapak Ibu. Kemudian pastinya ada GL, ada trial balance, TB, kemudian ada biasanya mereka juga akan meminta sampel terkait dengan perjanjian-perjanjian yang material, apalagi kalau ada afiliasi biasanya pastinya ada TB doc yang bisa jadi diminta gitu ya. Kemudian dari proses permintaan data dan keterangan setelah dirasa cukup, dan biasanya pemeriksaan sih lebih suka soft copy ya Pak Yesid ya, soft copy di mana bisa diolah secara apa via via laptop aja gitu ya. Walaupun nantinya biasanya setelah diolah secara soft copy, soft file gitu ya, nanti biasanya eh, mereka akan meminta sampel misalnya invoice kah, fakturnya, kemudian flow misalnya kalau ada purchase order itu flow-nya seperti apa, kalau ikut tender misalnya seperti apa gitu. Itu biasanya nanti mereka akan melakukan permintaan atas sampel beberapa dokumen Bapak Ibu. Nah, yang perlu digarisbawahi ya yang jelas Bapak Ibu pastinya kalau udah siap mengajukan restitusi gitu ya ataupun Pemsus, pastinya dokumen-dokumen yang sedang dilakukan pemeriksaan pastinya perlu dipersiapkan dari 1 tahun full ya, walaupun mungkin yang diminta tidak mungkin semua tapi hanya sebagian aja. Nah, setelah permintaan data lengkap menurut pemeriksa, maka akan diolah dan biasanya akan ada temuan sementara sebelum nantinya eh, ditetapkan temuan yang akan dituangkan ke dalam SPHP, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Bapak Ibu. Di mana eh, SPHP ini merupakan tools, sarana, media untuk menginformasikan temuan-temuan yang dilakukan oleh pemeriksa kepada kita sebagai wajib pajak, Bapak Ibu. Nah, di dalam eh, PMK terkait dengan pemeriksaan menyampaikan bahwa SPHP ini kita bisa tanggapi, Bapak Ibu. Kita bisa tanggapi eh, bahwa tanggapan kita ini memang menunjukkan ketidaksetujuan atau bahkan kita juga, karena kalau kita nggak menanggapi maka biasanya nanti di proses di risalah atau di apa namanya setelah ada closing gitu ya, nanti statementnya wajib pajak tidak melakukan tanggapan begitu. Nah, atas tanggapan-tanggapan ini pastinya Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan adalah secara susunan ya. Biasanya di tanggapan Bapak Ibu cantumkan temuan mereka, dasar hukum mereka, kemudian baru tanggapan kita. Tanggapan kita pun bisa Bapak Ibu tuangkan dasar hukumnya juga yang menurut Bapak Ibu pas gitu ya. Misalnya terkait dengan apa ya, koreksi koreksi biaya pemasaran misalnya gitu ya. Pemasaran di mana Bapak Ibu sudah melakukan apa namanya eh, pemotongan withholdingnya, kemudian sudah ada dafnomnya kok tetap misalnya ada perbedaan, tetap dilakukan koreksi misalnya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya tinggal tuangkan bahwa koreksi ini berdasarkan dasar hukum ini baru secara narasi dan dokumen pendukungnya misalnya gitu ya. Dan biasanya kalaupun tanggapan SPHP itu kalau memang cukup banyak dokumen ataupun supporting data, misalnya ada kontrak, ada PO dan lain sebagainya, itu pun juga nantinya kalau memang apa namanya bisa disiapkan semuanya ya siapkan semuanya. Kalau enggak pun ya tadi mudah-mudahan bisa dilakukan secara sampling juga gitu ya. Nah, setelah tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Ibu, baik itu setuju maupun tidak setuju gitu ya, ataupun bahkan tidak menanggapi sama sekali,
itu eh, bisa Bapak Ibu lakukan di PMK 17 atau PMK 184 itu Bapak Ibu ada tenggang waktu 7 hari atau bisa apa namanya bisa diperpanjang 3 hari kerja Bapak Ibu. Jadi Sabtu Minggu dia nggak dihitung ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya bisa fokus di pencarian data pada saat apa namanya hari kerja juga gitu ya. Karena hitungannya 7 hari kerja Bapak Ibu ditambah dengan bisa melakukan perpanjangan 3 hari kerja. Jadi total ada 10 hari kerja gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari 10 hari kerja itulah yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, gali dan lain sebagainya untuk bisa menguatkan tanggapan Bapak Ibu ya. Supaya SPHP temuan pemeriksa itu kalau memang ada temuan ya artinya Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan dokumen narasi dan lain sebagainya. Cukup Bapak Ibu tanggapi dengan wajib pajak setuju dengan temuan atau koreksi pemeriksa gitu ya. Kalaupun tidak setuju pastinya secara runutan tadi yang sempat saya sampaikan. Nah, setelah Bapak Ibu menyampaikan tanggapan secara tertulis, begitu ya, Bapak Ibu, maka dalam beberapa hari ke depan setelah Bapak Ibu menyampaikan ke kantor pajak, dalam hal ini tanggapan SPHP, ya tadi sempat terlewat, tanggapan SPHP Bapak Ibu submit ke TPT gitu ya, KPP Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu secara teknis ya pastinya dapat BPS yang warna kuning. Kemudian Bapak Ibu perlu ada komunikasi juga ke teman-teman atau tim pemeriksa untuk menyampaikan bahwa tanggapannya sudah disampaikan. Kemudian kalau memang bisa menjalin komunikasi dengan baik, bisa Bapak Ibu juga sampaikan soft copy PDF-nya supaya bisa lebih cepat juga di apa namanya dilakukan step berikutnya yaitu ada closing conference Bapak Ibu, pembahasan akhir. Di mana step ini merupakan proses pembahasan secara langsung antara pemeriksa dan wajib pajak Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan closing atau pembahasan akhir, di mana pembahasan ini pasti mengutarakan pendapat masing-masing ya bagi baik para pemeriksa gitu ya, tim pemeriksa ataupun Bapak Ibu yang pastinya membawa dokumen-dokumen yang sudah disiapkan untuk menyanggah atau menanggapi temuan dari tim pemeriksa gitu Bapak Ibu. Nah, di dalam closing conference tersebut bukan menjadi step akhir sebelum Bapak Ibu menerima surat ketetapan pajak gitu ya. Ada satu step yang bisa Bapak Ibu lakukan, yaitu tahapan yang sifatnya opsional bagi wajib pajak. Yang mana hal ini dilakukan jika sengketanya bersifat ini ya dasar hukum gitu Bapak Ibu. Bukan sifatnya terkait dengan materi. Apakah ini misalnya ya, apakah ini nilainya 1 juta atau 500.000 gitu ya, atau materi terkait dengan ini bisa di non deductible atau deductible gitu, tapi terkait dengan dasar hukum Bapak Ibu menyampaikan misalnya pasal ini di PMK ini, PP ini, tapi menurut pemeriksa itu menurut tim pemeriksa itu di pasal ini, PMK ini, aturannya ini dan lain sebagainya. Itu ada satu step yang bisa Bapak Ibu lakukan yaitu mengajukan permohonan quality assurance. Dalam hal ini akan diajukan ke Kanwil, Kanwil wilayah Bapak Ibu terdaftar gitu ya. Jadi closing conference itu dilakukan di kantor pajak dengan Bapak Ibu tim pemeriksa gitu ya. Kemudian setelah itu secara teknis Bapak Ibu akan mendapatkan satu file namanya risalah pembahasan, di mana risalah pembahasan tersebut pada akhir statement suratnya akan ada klausul bahwa Bapak Ibu akan mengajukan quality assurance atau tidak gitu ya. Jika akan Bapak Ibu mengajukan quality assurance, maka dalam kurun waktu 3 hari setelah Bapak Ibu menandatangani risalah tersebut, maka Bapak Ibu bisa mengajukan quality assurance gitu ya ke Kanwil atau kantor wilayah di mana
kantor pajak Bapak Ibu bernaung. Nah, setelah Bapak Ibu misalnya ada sengketa tadi ya, dasar hukum dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan ada pembahasan nih. Akan ada pembahasan dengan tim Kanwil, di mana tim Kanwil akan mengundang kita sebagai wajib pajak dan akan mengundang juga Bapak Ibu tim-tim pemeriksa gitu ya. Kemudian hampir mirip seperti nantinya kita sih berharapnya dari tim Kanwil menjadi penengah gitu ya. Menjadi penengah karena mereka akan memverifikasi kita sebagai wajib pajak dengan argumen-argumen yang kita sampaikan dan juga akan juga memverifikasi dasar hukum temuan dari tim pemeriksa gitu. Nah, nanti akan ada setelah ada pembahasan gitu ya Bapak Ibu, akan ada pembahasan dengan Bapak Ibu tim dari Kanwil, maka setelah berakhirnya quality assurance maka akan ada risalah pembahasan quality assurance di mana di dalam risalah tersebut akan dituangkan argumen-argumen yang sudah kita sampaikan, kemudian argumen-argumen yang disampaikan juga oleh tim pemeriksa. Nah, tadi sempat saya izin coba terlewat ya. Saya sampaikan terkait dengan permohonan quality assurance itu ada formnya juga Bapak Ibu, ada di PMK 184 atau PMK 17. Kemudian tadi ya risalahnya sudah ada, maka setelah permohonan ke Kanwil tadi ada pembahasan, maka di risalah tersebut akan ada konklusi kesimpulan pendapat dari tim Kanwil gitu ya, dari tim Kanwil apakah temuan dari tim pemeriksa apakah disetujui atau ditolak gitu ya, atau sengketa kita di drop atau dilanjutkan. Nah, apapun hasil dari quality assurance tersebut, QA tersebut, ini akan ada produk hukum gitu ya. Atas pemeriksaan ini akan ada produk hukum yang sifatnya memiliki kekuatan hukum gitu ya, Bapak Ibu. Di mana produk hukum atas hasil pemeriksaan ini yaitu penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) gitu ya, baik itu SKP nihil, SKP kurang bayar misalnya, atau SKP lebih bayar, SKP LB gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah hal ini didapatkan Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu tinggal tinggal meneliti gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu menerima SKP langsung concern ke concern ke nilainya saja, tapi nilai akhirnya ya, tapi nilai secara rinciannya tidak Bapak Ibu lihat. Karena ada beberapa yang bisa jadi kadang salah tulis juga bisa. Kemudian Bapak Ibu cek juga NPWP kita, barangkali ada kesalahan typo, harusnya 031 tapi 032 misalnya gitu ya. Ya, tetap Bapak Ibu cek karena itu yang menjadi dasar nantinya jika Bapak Ibu akan melakukan upaya hukum selanjutnya. Adit, share dari Adit bisa? Iya, Pak. Dari filenya Mas Adit ada bisa Oh, dari saya share? aja. Baik, Pak. Ya. Baik. Dari saya aja ya. Saya coba share screen. Mohon izin Bapak Ibu sebentar. Eh ini share sebentar Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang bertanya gitu ya, bertanya terkait dengan apakah materi ini akan disampaikan. Nanti insya Allah materi akan disampaikan ya Bapak Ibu ya di grup kami di grup ngopi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum join nanti boleh silakan join ya Bapak Ibu ya. Belum terlihat ya? Sebentar. Sudah terlihat ya, semoga sudah terlihat.
Jadi insya Allah nanti materi akan disampaikan ya Bapak Ibu ke grup gitu ya. Sorry sorry. Ini oke sampai sini. Jadi sampai sini. Nah ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sedang menjalani proses pemeriksaan yang sedang menunggu SPHP kah atau sedang proses melakukan penyusunan tanggapan SPHP kah atau bahkan sedang menunggu SKP gitu ya. Atau bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang menunggu SP2 juga. Nah, ini terkait dengan jangka waktu pemeriksaan Bapak Ibu di mana untuk menguji kepatuhan terkait dengan jangka waktu sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan atau sejak wajib pajak datang memenuhi panggilan gitu ya sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Kemudian jangka waktu pengujiannya ada apa namanya pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor di mana 4 bulan bisa ditambah diperpanjang 2 bulan atau 6 bulan bisa diperpanjang 2 bulan gitu ya. Kemudian ini rangkaian SPHP juga ini hampir sama ya, mohon izin Bapak Ibu dengan yang tadi, jadi tidak perlu dibahas. Yang perlu di highlight adalah di PMK 17 atau PMK 184 perubahannya. Pembahasan akhir ini bisa Bapak Ibu apa namanya lakukan 2 bulan gitu ya. Jadi maksimal 2 bulan. Jadi jika Bapak Ibu nanti ya pembahasan itu apakah harus sehari selesai Pak gitu ya. Bisa Bapak Ibu lanjutkan di hari berikutnya kalau memang atau sesuai dengan kesepakatan ya nggak harus 2 hari gitu ya. Yang menjadi concern adalah jatuh tempo misalnya Bapak Ibu mengajukan permohonan restitusi PPh Badan Bapak Ibu submit tanggal 30 April 2024 gitu ya kemarin, maka jatuh temponya adalah sesuai dengan undang-undang kan 1 tahun harus terbit gitu ya, maka 29 April 2025 nanti. Nah kalau memang masih ada jangka waktu yang mana bisa didiskusikan dengan tim pemeriksa, maka kita sebagai wajib pajak meminta untuk ada pembahasan lagi gitu ya di hari yang lain sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu gitu ya. Karena misalnya Bapak Ibu perlu ada dokumen yang disiapkan, perlu di copy atau di scan gitu ya untuk dikirimkan ke pemeriksa. Nah, ini terkait dengan alur terjadinya koreksi dari tim pemeriksa gitu ya, di mana temuan-temuan yang di pemeriksa pastinya bersumber dari beberapa hal gitu ya. Bisa jadi sumber data dari Bapak Ibu atau apakah ada apa namanya data dari pihak ketiga misalnya ada temuan misalnya Bapak Ibu ada audit report kemudian ditemukan dari pihak lain ada audit report yang berbeda misalnya begitu ya. Nah, ini sumber data dan informasi ada perbandingan data keuangan biasanya akan tim pemeriksa akan melakukan komparatif bisa jadi komparatif dengan tahun sebelumnya atau 3 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir gitu ya Bapak Ibu. Kemudian profilnya seperti apa, analisis resikonya, kepatuhannya seperti apa gitu ya. Kemudian tim pemeriksa juga akan menyandingkan rasio keuangan juga dengan pos yang ada di SPT. Kemudian yang menjadi titik apa ya poin khususnya terkait dengan mapping di SPT PPh Badan Bapak Ibu adalah saya mungkin menyarankan untuk berhati-hati dalam proses mapping lampiran 2 SPT PPh Badan Bapak Ibu. Dan di situ mungkin beberapa webinar sebelumnya kami juga sudah menyampaikan hal tersebut, tapi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan hal ini, coba ditengok kembali SPT PPh badannya, apakah memang mappingnya sudah sesuai atau sudah kita bisa antisipasi dampaknya setelah itu atau belum. Nah, kalau terkait dengan mapping, Bapak Ibu, mapping adalah bisa Bapak Ibu mungkin buka juga sekarang atau bayangkan kan kalau di mapping lampiran 2 itu ada pos HPP, harga pokok
penjualan, kemudian ada kolom biaya usaha dan ada kolom biaya usaha lainnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian itu kolomnya ada tiga, kemudian yang kolom terakhir ada total gitu ya. Nah, kolom yang paling sebelah kiri itu ada keterangan gitu ya. Keterangannya ada pembelian, ada gaji, kemudian di situ ada banyak sekali, ada sewa, ada jasa, ada depresiasi, penyusutan gitu ya, dan ada yang biaya lainnya gitu ya, biaya lainnya. Kemudian yang paling terakhir ada persediaan awal, persediaan akhir gitu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah Bapak Ibu perlu memperhatikan terkait dengan mapping tersebut dengan pelaporan SPT withholding Bapak Ibu gitu ya. Kenapa? Karena itu biasanya minimum yang akan dicek secara gamblang oleh tim pemeriksa Bapak Ibu. Misalnya terkait dengan pembelian. Pembelian Bapak Ibu di HPP ada 1 juta misalnya gitu ya. Nah, 1 juta ini akan dicek ke dalam SPT PPN gitu ya. Apakah misalnya di B1 terkait dengan impor, B2 pembelian pembelian eh, dalam negeri gitu ya. Kemudian yang ketiga yang tidak dikreditkan gitu ya. Nah, kalau misalnya pembelian impor dan pembelian dalam negeri gitu ya. Totalnya ada 800.000 gitu ya. Berarti ada 200.000 nih perbedaan gitu ya. Yang mana perlu Bapak Ibu persiapkan atau antisipasi selisihnya gitu ya. Jadi eh, kalau selisih nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa mengantisipasi, memitigasi resiko atas selisih tersebut. Misalnya tadi di mapping SPT 1 juta pembeliannya ya, tapi di SPT PPN kok cuma 800.000 gitu ya. Oh, 200.000-nya misalnya Bapak Ibu beli di non PKP gitu ya, misalnya gitu ya. Atau Bapak Ibu belinya eh, di bulan Desember tanggal 30 gitu ya. Bapak Ibu sudah melakukan pencatatan karena sesuai dengan konsep cost gain revenue Bapak Ibu sudah catat, tapi Bapak Ibu kreditkan di tahun berikutnya misalnya gitu ya. Jadi kan nggak match gitu ya, nggak match antara pelaporan SPT PPh Badan dan juga dengan SPT PPN Bapak Ibu. Nah, itu contoh salah satunya gitu ya. Ataupun bergerak ke bawah gaji ya pastinya Bapak Ibu sandingan dengan SPT 21 dan juga kemudian jasa berkait dengan 23 misalnya, ada sewa, ada 4E2 dan lain sebagainya. Ada royalti juga kalau ada misalnya ada beban royalti berarti Bapak Ibu juga perlu cek di SPT PPh 26-nya dan juga kalau ada jasa dari luar negeri juga harusnya Bapak Ibu bisa cek di PPN JLN-nya apakah ada gitu ya. Maka mapping lampiran 2 ini menurut saya menjadi salah satu kunci untuk Bapak Ibu lebih berhati-hati mengelompokkan ya. Namanya mapping kan artinya mengelompokkan beberapa akun pastinya untuk dituangkan atau dimasukkan ke dalam komponen masuk ke komponen gaji kah, sewa kah, atau kalau tidak ada dalam komponen-komponen di atas, maka biasanya Bapak Ibu akan memasukkan di biaya lainnya. Di biaya lainnya pun perlu Bapak Ibu hati-hati juga karena pemeriksa pasti akan melihat juga ya, akan melihat detail dari pengelompokan hal tersebut dan pastinya akan mengecek ke GL. Dan GL pun Bapak Ibu, GL juga bisa Bapak Ibu cek kembali terkait dengan keterangan sih ya. Keterangan ini menjadi salah satu hal yang paling penting gitu ya. Karena contohnya misalnya Bapak Ibu hanya hanya eh, membuat narasi misalnya gitu ya. Narasi misalnya servis mobil kendaraan kantor gitu ya atau servis AC kantor gitu ya. Padahal totalnya misalnya 10 juta gitu ya, servisnya 10 juta. Nah, kalau pemeriksa melihat secara narasi otomatis ya 10 juta itu akan kali jasa oleh pihak ketiga misalnya PPh Badan gitu ya, oleh badan
maka akan langsung ditarik menjadi objek PPh 23 ya, seperti pada umumnya Bapak Ibu pastinya juga tahu ya. 2%, maka PPh yang terutangnya harusnya 2% kali 10 juta misalnya tadi ya, berarti 200 ribu ya, 200 ribu. Nah, padahal di narasi tersebut Bapak Ibu hanya kurang untuk melakukan penambahan narasi, padahal di service tersebut Bapak Ibu ada pembelian spare part kah, pembelian barang gitu ya. Jadi untuk narasi ini memang perlu Bapak Ibu hati-hati gitu ya, perlu Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai dalam tanda kutip mengundang gitu ya, mengundang untuk dilakukan pemeriksaan, dilakukan temuan temuan nantinya untuk dituangkan di SPHP gitu ya. Nah, ini ada beberapa pedoman, metode, dan teknik pemeriksaan yang biasa tim dari Bapak Ibu pemeriksa akan lakukan gitu ya. Nah, di dalam metode pemeriksaan ini ada dua Bapak Ibu, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Kapan sih dua metode ini dilakukan oleh tim pemeriksa gitu ya? Teknik dan prosedur pemeriksaan ini dilakukan terhadap buku, catatan, dokumen, data, informasi, kemudian ada keterangan secara langsung gitu ya, dari tim Bapak Ibu, dari perusahaan Bapak Ibu gitu ya, yang nantinya dasar-dasar ini menjadi apa namanya, sumber untuk tim pemeriksa akan olah gitu ya Bapak Ibu. Nah, metode langsung ini kalau secara apa namanya, secara pengertian dalam aturan itu merupakan teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos secara langsung ya. Jadi secara langsung dari bukti konkret dari buku, catatan, dokumen, perjanjian, agreement dan lain sebagainya gitu ya, yang diperiksa gitu ya. Misalnya Bapak Ibu apa namanya, bergerak di bidang sawit gitu ya, atau misalnya bergerak di bidang penjualan minyak matang atau mentah gitu ya. Nah, kemudian secara pengecekan di kontraknya eh, ada beberapa kontrak yang harusnya mentah, tapi kok di jurnalnya kok apa namanya, tulisannya minyak matang misalnya gitu ya. Atau batu bara yang kadar kalorinya segini tapi kok di kontrak bunyinya kalorinya nggak sesuai dengan yang ada di catatan. Nah, itu akan diverifikasi dan bisa jadi akan dijadikan temuan gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya metode tidak langsung ini merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu gitu ya. Nah, ini salah satunya ya tadi ya, ada ekualisasi dan misalnya ada pengujian arus gitu ya, arus piutang dan lain sebagainya. Nah, kapan sih metode tidak langsung itu digunakan, Bapak Ibu? Digunakan dalam hal metode langsung itu tidak dapat diterapkan. Jadi kalau metode langsung nggak bisa diterapkan, Bapak Ibu, itu pemeriksa tidak dapat menguji metode secara tidak langsung gitu ya. Dalam hal ini pemeriksa dapat menggunakan satu atau memang lebih pendekatan metode tidak langsung dalam melakukan pemeriksaan gitu ya. Tapi eh, di dalam aturan pemeriksaan memang eh, yang perlu digarisbawahi adalah tim dari pemeriksa perlu melakukan eh, pengecekan secara langsung dengan metode secara langsung gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan langsung melakukan pendekatan metode secara tidak langsung, tapi akan perlu melakukan metode langsung dulu gitu ya Bapak Ibu. Kalau memang metode langsung dirasa tidak bisa merepresentasikan dari apa yang menjadi eh, apa namanya, temuan, koreksi dan lain sebagainya, maka beberapa metode tidak langsung ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Ada dari transaksi tunai dan bank misalnya gitu ya. Biasanya yang paling umum adalah seluruh uang masuk gitu ya, seluruh uang masuk dianggap sebagai pendapatan gitu ya. Padahal
Mungkin bisa jadi ada uang masuk itu dari pinjaman bank misalnya gitu ya, atau dari apa namanya dari uang masuk Bapak Ibu memberikan pinjaman ke karyawan atau ada terkait dengan pinjaman biasanya lah ya. Kemudian ada rasio ya. Ini rasio tadi sempat disinggung juga. Ada penghitungan biaya hidup. Ini kalau Bapak Ibu sebagai orang pribadi dilakukan pemeriksaan. Bisa jadi Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu di SPT itu ada eh, gaji 10 juta misalnya gitu ya. 10 juta tapi di SPT tahunan berarti 120 juta gitu ya misalnya gitu ya. Kemudian turun sampai ada PPh terutangnya gitu ya. PPh 21 terutangnya. Nah, ketika dihitung penghitungan biaya hidupnya kok pemeriksa melihat misalnya nih dari medsos Bapak Ibu yang bisa jadi itu jadi sumber eh, alat bukti juga Bapak Ibu sebagai sumber di mana Bapak Ibu kok setiap bulan misalnya gitu ya, setiap bulan kok jalan-jalan ke Jepang misalnya, kemudian bulan ke berikutnya jalan-jalan lagi ke eh, Korea misalnya gitu ya, kemudian ke Turki lah, kemudian ke Inggris gitu ya. Padahal secara apa namanya, secara penghasilan Bapak Ibu eh, ya dengan penghasilan misalnya tadi ya 5 juta sampai 10 juta kok bisa merepresentasikan hal tersebut gitu ya. Itu yang perlu akan ditanyakan karena kan penghasilan itu kan sama dengan konsumsi Bapak Ibu, lifestyle misalnya gitu ya. Kemudian konsumsi Bapak Ibu barulah sisanya akan dijadikan aset, kemudian akan dijadikan tabungan gitu ya. Makanya misalnya nih tadi gaji 10 juta, berarti total sebulan kan setahun kan 120 juta. Tapi pada saat tahun 2023 kemarin, kok Bapak Ibu ada data beli mobil nih. Beli mobil dengan harga misalnya 400 juta. Wah, berarti ada penghasilan lain dong yang belum dilaporkan gitu. Karena kan konsepnya tadi ya, eh, penghasilan sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi atau penambahan kekayaan atau aset gitu ya. Nah, ini ada teknik pemeriksaan yang cukup banyak dan biasanya pastinya tidak tidak semua gitu ya, tidak semua dilakukan oleh pemeriksa. Ada analisis angka, ekualisasi pasti gitu ya, ada sampling pastinya gitu ya, ada wawancara, interview dengan key person dari perusahaan Bapak Ibu yang cukup eh, bisa mewakili terkait dengan menguatkan temuan dari tim pemeriksa gitu ya. Ini lain-lain kemudian, nah ini bukti pemeriksaan Bapak Ibu, audit evidence, di mana bukti bukper gitu ya. Ini mungkin sekilas saja ya Pak Yasid sampaikan gitu ya terkait dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, bukti pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan gitu ya. Jadi bukti pemeriksaan itu Bapak Ibu ini harus didasarkan pastinya bukan asal pastinya gitu ya. Namun temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten dan cukup. Kompeten dan cukup ini seperti apa? Nah, ini akan diatur juga berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangan. Nah, bukti yang kompeten dan cukup itu seperti apa? Itu juga sudah dijelaskan juga dalam aturan Bapak Ibu. Di mana bukti kompeten ini adalah bukti yang valid pastinya dan relevan gitu ya. Dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, ini udah ada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, apalagi kalau ada transaksi afiliasi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini perlu diwaspadai gitu ya karena akan diuji kewajaran dan kelaziman usahanya gitu. Kemudian ada valid, ada relevan dan cukup. Cukup yang dimaksud adalah seperti apa sih? Bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan mempertimbangkan uh, professional judgment dari tim pemeriksa. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis bukti
Bentar, bukti pemeriksaan yaitu terkait dengan fisik, konfirmasi, dokumentasi, ada prosedur, interview dengan beberapa key person tadi ya. Misalnya pemeriksa butuh interview dengan orang eksim gitu ya, maka akan melakukan interview dan akan melakukan BA gitu ya. Nah, ini strateginya Bapak Ibu. Sekilas strategi yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses pemeriksaan yang akan berlangsung gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih menunggu SP2, surat perintah pemeriksaan, atau yang sedang menjalani proses sudah ada kick off gitu ya. Nah. Sudah ada kick off terkait dengan tim pemeriksa terkait dengan sudah menerimanya SP2 gitu ya. Kemudian pastinya proses pengujian kepatuhannya perlu Bapak Ibu lakukan gitu ya. Apakah memang Bapak Ibu mulai merekap lah ya, kalau belum ya, merekap dari SPT, kemudian merekap dari atau mereview kembali atas mapping laporan SPT Badan lampiran 2 tersebut gitu ya. Nah, strateginya kalau bisa kami sampaikan, yang pertama pastinya perlu ada kooperatif dan pastinya suportif gitu ya. Pemeriksa itu suka yang kooperatif Bapak Ibu. Jadi jangan sampai cuekin gitulah ya, diabaikan gitu ya. Tapi perlu ada komunikasi yang baik, yang bagus dengan tim pemeriksa, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Bapak Ibu misalnya mengalami kerugian, ya disampaikan aja. Misalnya ada beberapa proyeksi yang sudah kami proyeksikan, tapi misalnya ternyata proyeknya di-cancel secara sepihak oleh pihak calon customer misalnya, padahal sudah ada kesepakatan gitu ya. Nah, kemudian alasan-alasan terkait dengan ada biaya naik tapi kok tidak mengenerate revenue misalnya gitu ya. Kemudian terkait dengan penghindaran sengketa, Bapak Ibu bisa melakukan APAB, MAP gitu ya. Kemudian permohonan penegasan juga bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian ada penjelasan proses bisnis terkait dengan struktur organisasi, KPI-nya gitu ya. Dan penerapan metode pemeriksaan, ini pemenuhan permintaan data dan pemeriksaan perlu Bapak Ibu sampaikan. Pastinya ada ekualisasi, rekonsiliasi yang biasanya nanti akan saling tektok gitu ya. Dari tim pemeriksa juga akan buat, dari kita juga pastinya akan mengantisipasi untuk dilakukan pembuatan rekonsiliasi. Dan pastinya ada transfer pricing audit jika Bapak Ibu ada jelas transaksi afiliasi gitu ya, sesuai dengan pasal 18 ayat 4 gitu ya. Ada 25%, ada hubungan darah misalnya, atau ada manajemen yang sama gitu ya, penguasaan. Ataupun bagi pihak yang dipengaruhi, itu juga bisa jadi salah satu trigger Bapak Ibu. Dan itu akan ada audit atas transfer pricing-nya pastinya.